Halo, selamat jumpa semua. Kita bertemu lagi di materi hari ini. Kita akan bahas mengenai bank umum, ya, bank, bank syariah dan BPR. Dan kita akan bahas hari ini apa itu bank umum, apa itu bank syariah, dan apa itu bank perkreditan rakyat. Ya, di mana memang ketiga jenis perbankan ini adalah salah satu pilar utama dalam sistem perbankan di Indonesia, ya, yang masing-masing ini memiliki peran spesifik dalam mendukung perekonomian nasional, ya. Dan kita akan bahas yang pertama itu tentang bank umum, ya, di mana bank umum ini adalah lembaga keuangan yang beroperasi secara konvensional, menyediakan layanan perbankan yang komprehensif untuk masyarakat luas. Komprehensif itu artinya apa? Secara keseluruhan. Jadi perbankan bank umum ini mereka memberikan pelayanan secara lengkap, secara keseluruhan untuk masyarakat luas dengan prinsip bunga, ya, sebagai imbalan dari simpanan dan biaya kredit. Dan lembaga yang apa yang ada di dalam bank ini bisa menciptakan uang giral, ya, melalui mekanisme ekspansi kredit dan memiliki jaringan cabang yang luas, termasuk layanan transfer dana, clearing, dan remitansi. Contohnya misalkan Bank Mandiri, ya, ada Bank BCA, Bank BRI, yang kesemuanya ini mendukung kegiatan ekonomi skala besar hingga retail. Dan fungsi utama bank umum ini mencakup yang pertama adalah penghimpunan dana, ya, penghimpunan dana melalui tabungan. Ya, jadi salah satu fungsi bank umum itu adalah menghimpun dana, ya, yang dihimpun dari masyarakat melalui tabungan. Ya, ada tabungan, ada deposito, ya, ada apalagi banyak sekali di sana penyaluran penyaluran penyimpanan dana ini, ya, dan bentuknya macam-macam, programnya macam-macam. Dan fungsi kedua adalah sebagai penyaluran kredit, ya, untuk usaha atau untuk konsumsi. Dan selain itu juga di sana disediakan jasa keuangan seperti kartu kredit, ya, lalu juga ada valuta asing dan investasi. Nah, operasionalnya diatur oleh Undang-Undang Perbankan Nomor 10, ya, Nomor 10 tahun 1998, sebagaimana diubah dengan pengawasan OJK, ya, di mana akhirnya ini memungkinkan fleksibilitas dalam intermediasi keuangan nasional. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai bank umum, ya. Selanjutnya ada bank syariah. Jadi kalau tadi kita bicara bank umum itu kita di sana ada bunga. Kalau bank syariah ini adalah bank, ya, bank umum syariah atau BUS, ya. Ini adalah bank yang beroperasional berdasarkan prinsip syariah, ya. Bank umum syariah, gitu, ya. Nah, di sini ciri khasnya adalah berdasarkan prinsip Islam yang melarang riba, ya, riba atau bunga. Nah, kalau di bank umum, ya, ini eh, menjadi salah satu poin, ya, bagian dari bank umum. Tapi kalau di bank umum syariah, ya, bank syariah ini tidak memperbolehkan ada ini. Itu perbedaannya, ya. Lalu juga melarang adanya gahrar, ya.
gahrar atau ketidakpastian atau maisir ya. Maisir itu adalah spekulasi. Dan ini digantikan dengan metode yang namanya bagi hasil. Ya. Kalau di syariah itu bagi hasil. Konsepnya ya, bagi hasil, lalu ada murabahah, ada ijarah gitu ya. Dan dalam syariah ini menyediakan layanan serupa dengan bank umum, tetapi berbasis etika syariah gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu perbedaan yang mendasar antara bank umum dan bank syariah. Lalu juga apa namanya untuk sisi pembiayaan masih sama serupa dengan bank umum ya, tapi dia lebih ke syariah, lalu lebih membiayai proyek-proyek yang halal dan investasi suku gitu ya, dengan target pasar yang mencakup individu hingga korporasi. Contoh bank syariah, misalkan itu ada namanya bank muamalat ya, bank muamalat. Saya rasa ini sudah sangat familiar ya. Dan ada bank BSI gitu. Dan banyak sekali bank-bank umum yang sudah memiliki cabang syariahnya ya. Seperti bank kalau bank BTN itu ada namanya BPN, BPS, bank syariahnya. Ada Mandiri Syariah gitu ya. Ada BNI Syariah. Dan ini sudah menjadi salah satu kesatuan. Setiap bank umum pasti akan didampingi oleh bank syariah. Lalu berikutnya layanan utama dari bank syariah ya. Bank syariah itu layanan utama adalah yang pertama simpanan wadiah ya atau penyimpanan amanah ya. Penyimpanan wadiah atau penyimpanan amanah. Ada pembiayaan syariah, ada clearing ya, ada remitensi internasional tanpa bunga gitu ya, di mana keuntungannya dibagi melalui nisbah atau bagi hasil. Jadi konsep dari bank syariah itu adalah bagi hasil dan pengaturannya mengikuti fatwa DSN ya MUI dan regulasi OJK dan memastikan kepatuhan syariah sambil mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang menghindari sistem konvensional. Jadi memang bank syariah ini dikhususkan bagi para nasabah yang tidak menyukai sistem konvensional gitu ya, yang lebih cenderung kepada prinsip-prinsip syariah. Lalu berikutnya kita bahas mengenai BPR, Bank BPR. BPR itu singkatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Di mana kalau Bank BPR ini adalah bank mikro, ya, bank mikro yang fokus pada pemberdayaan ekonomi lokal, terutama usaha kecil menengah, ya, atau UMKM. Nah, ini biasanya lebih cenderung di wilayah pedesaan atau pinggiran kota, tanpa kemampuan menciptakan uang giral atau layanan lalu lintas pembayaran seperti clearing. Jadi BPR itu eh, lebih terbatas ya, karena memang dia diciptakan untuk khusus mikro ya dan lebih membantu kepada pemberdayaan ekonomi usaha kecil menengah gitu ya. Dan untuk BPR ini ya, ini terbagi menjadi ada konvensional, sama sih kurang lebih ya, seperti bank umum konvensional, ada bank BPR Syariah atau BPRS. Nah, kurang lebih juga sama. Kalau BPRS itu sama seperti BPR, tapi dia berbasis syariah, gitu
gitu ya, dengan kegiatan usaha masih sama terbatas pada simpanan dasar dan kredit mikro gitu ya. Kalau contoh dari Bank BPR itu mungkin banyak sekali di setiap daerah ya. Eh, Kalau di Cikarang itu mungkin ada bank di Cikarang itu BPR, lalu ada bank kalau di Bekasi itu ada BPR Hartamas, ada kalau di luar Jawa itu ada BPR Jombang gitu ya, Artomoro dan sebagainya. Nah, tugas pokoknya untuk Bank BPR ini adalah sama menghimpun dana via tabungan, deposito berjangka, ya, dan menyalurkan kredit, ya, penempatan dana di SBI atau bank lain, serta pembiayaan syariah jika itu adalah BPRS. Dan operasionalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang BPR dan BPRS gitu ya. Dengan modal inti yang lebih rendah dari bank umum, eh, BPR ini lebih mudah diakses oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah ya. Nah, itu mengenai BPR dan BPRS. Jadi kurang lebih dari ketiga item lembaga perbankan tersebut ya, ini memiliki perbedaan ya antara bank umum, bank syariah, dan BPRS atau BPR ini ya memiliki beberapa perbedaan. Perbedaannya tadi ya, contoh misalkan kalau bank umum itu kan dia prinsipnya menggunakan bunga konvensional. Kalau bank syariah, dia menggunakan prinsip bagi hasil. Kalau BPR atau BPRS, dia lebih sifatnya terbatas, baik yang konvensional maupun yang syariah. Gitu ya. Ada untuk layanannya, kalau bank umum itu lengkap, ya. Bank syariah juga lengkap, tapi lebih ke syariah. Dan kalau BPR itu kurang lengkap, ya, karena dia hanya untuk kredit mikro saja, ya. Kalau untuk targetnya, bank umum itu lebih ke korporasi dan umum. Kalau bank syariah lebih ke halal oriented, dan kalau BPR dan BPRS itu lebih kepada UMKM, mikro dan lokal, gitu ya. Itu kurang lebih mengenai perbedaan dari bank umum, bank eh, syariah, dan juga bank BPR, gitu ya. Lalu berikutnya kalau kita bahas mengenai eh, peran dari ketiga bank ini, ya antara bank umum, lalu bank syariah, ya, dan bank BPR ini ketiganya ini memiliki kontribusi terhadap stabilitas keuangan ya. Kenapa? Karena bank umum ini mendukung pertumbuhan makro. Ya, bank umum ini kredit makro itu kredit skala besar ya, melalui kredit besar. Nah, kalau bank syariah mendorong ke inklusi berbasis nilai Islam ya. Ini dia mendorong inklusi ya, inklusi berbasis nilai Islam. Sedangkan Bank BPR ini memperkuat UMKM ya, yang UMKM ini menyumbang 60% loh. 60% dari PDB nasional gitu. Jadi paling terbesar nih Bank BPR ini. Karena dia menyokong UMKM. Nah, integrasi dual banking antara konvensional syariah ini semakin kuat pasca merger BSI. Ya. BSI melakukan merger tuh tahun 2021, ya kan? Dengan pengawasan OJK ini dipastikan ketahanan sistem perekonomian kita lebih bagus. Jadi ini menjadi salah satu esensial kita untuk
strategi keuangan berkelanjutan di masa yang akan datang. Itu ya. Oke, sekian materi kita hari ini ya. Kita berjumpa lagi di materi selanjutnya ya. Sampai jumpa.